Selamat malam pemirsa, harga minyak dunia kembali menembus level psikologis hingga 116 US dollar per barel. Lonjakan ini bukan sekedar angka, tetapi sinyal tekanan baru bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi. Kenaikan tajam tersebut dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang meluas hingga mengganggu jalur distribusi energi global termasuk di Selat Hormuz dan Laut Merah. Lantas, seberapa besar dampak bagi Indonesia, serta apakah memanasnya harga minyak global membuat defisit APBN kita semakin melebar? Kita bahas lengkapnya dalam program Merah Putih. Pemirsa, perang Iran versus Israel Amerika Serikat di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global di Selat Hormuz meningkatkan risiko lonjakan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan stabilitas fiskal Indonesia dan memaksa pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar perekonomian tetap terkendali. Di tengah meningkatnya risiko global, ketahanan fiskal dan pengalaman dalam mengelola gejolak harga energi menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kita bedah malam ini bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di Studio Toba NT Tower, Jakarta. Di sebelah kanan saya ada Ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah Bu Nina ada tenaga ahli utama KSP Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, selamat malam. Malam, Ya, Mas. terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah kiri saya ada pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tapi sebelum kita berbincang bersama narasumber saya yang sudah ada di studio, kita simak dulu tayangan berikut ini untuk Anda. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan cadangan bahan bakar minyak Indonesia berada di atas standar minimum nasional. Bapak Ibu Menteri semua yang saya hormati, mohon maaf tidak sebut satu persatu, menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan apa yang telah digariskan secara umum tadi disampaikan oleh Pak Menko. Kami menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kebijakan di sektor energi. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan aftur, termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden. Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional. Seluruh jenis energi utama mulai dari solar, bensin, gas, aftur, hingga LPG dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah juga mengantisipasi dampak kebijakan efisiensi energi di sejumlah negara. Lebih lanjut, implementasi program B50 disebut berpotensi mendorong surplus solar nasional. Apalagi dengan mulai beroperasinya proyek RDMP Balikpapan, pasokan energi diproyeksikan semakin kuat dan berkelanjutan. Jurnalis NTV melaporkan. Baik, pemirsa, Anda dapat berpartisipasi di dialog kita malam hari ini dengan menuliskan komentar di akun YouTube resmi @Nusantara TV Official atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan dan nanti akan langsung dijawab oleh para narasumber. Baik, langsung saja saya mau ke Mas Tama. Kita tahu bahwa sejumlah negara sudah mengeluarkan kebijakan untuk
strategi ketahanan energi dalam negerinya, begitu ya. Mas Tamas juga tahu ya, ada Vietnam, Australia, Myanmar, Malaysia, dan Filipina. Kemarin pemerintah mengatakan bahwa tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak, begitu ya. Ini hanya bersifat sementara saja atau nanti masyarakat juga akan merasakan dampaknya ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk mempertahankan ketahanan energi nasional kita? Iya, baik. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa dampak dari ketidakpastian global ini pasca konflik yang terjadi, eskalasi konflik di Timur Tengah semakin meningkat. Sebenarnya permasalahan konflik Timur Tengah ini udah berlangsung cukup lama, dan bahkan kalau memori kita ingat juga di tahun lalu kan sempat ada juga penyerangan saat itu ke Teheran ya, yang menggugurkan, kalau saya tidak salah tuh panglima tertingginya saat itu di Iran, dan juga sama. Namun saat ini eskalasi lebih besar yang tentunya kita lihat dampaknya terhadap harga minyak yang saat ini juga sudah menyentuh ke harga sempat tertinggi 116 dolar per barel, naik turun dengan sentimen yang ada gitu ya, dengan sinyal-sinyal bahwa Selat Hormuz bisa dilalui dan lain-lain. Nah, yang mau saya sampaikan di sini bahwa semua negara melakukan langkah-langkah kebijakan, termasuk Indonesia, Mas. Jadi bukan artinya Indonesia tidak menaikkan harga minyak, artinya tidak melakukan kebijakan. Oke, kita apa yang dikorbankan kemudian? Jadi yang kita lakukan saat ini berbeda sama yang lain. Ada beberapa negara yang memutuskan untuk menaikkan harga BBM gitu ya. Atau kita bisa bilang menurunkan besaran subsidi tidak ditambahkan karena kan harga naik gitu ya. Kalau di Indonesia saat ini pemerintah memutuskan untuk tetap menjaga harga BBM baik itu subsidi maupun non subsidi. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita lihat apa yang dilakukan sama pemerintah, yaitu adalah saat ini melakukan kebijakan transformasi budaya kerja gitu ya. Jadi saat ini yang selama Singkatnya ini kita, kalau masyarakat pahami WFH begitu. Singkatnya WFH. Okay. Artinya ada kebijakan WFH tentunya untuk mendorong adanya penghematan BBM atau penghematan kita mengkonsumsi energi. Tapi ada efek dominonya ketika WFH itu diberlakukan, bukan tidak mungkin daya beli masyarakat menurun karena masyarakat dipaksa untuk bekerja dari rumah dan tidak ada transaksi ekonomi di situ, di mana daya beli masyarakat ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi begitu. Iya. Apa yang menjadi prioritas? Iya. Jadi yang perlu kami sampaikan kembali adalah ada 8 poin sebenarnya yang disampaikan saat konferensi pers terkait dengan pengumuman kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Pertama yang perlu kita tahu adalah WFH. WFH untuk pegawai pemerintah itu diberlakukan di hari Jumat. Ya. Lalu ada himbauan WFH untuk sektor swasta, BUMN, dan badan usaha gitu ya. Yang intinya itu bentuknya himbauan. Ada pengecualian untuk sektor publik, untuk sektor kesehatan, pendidikan itu tidak diberlakukan WFH. Yang tentunya juga dilihat mana misal contoh seperti pabrik dia kan running bahkan sampai 24 jam. Ada yang 24 jam ya tentu tidak mungkin WFH. Tapi ada beberapa pekerjaan yang jenisnya itu sebenarnya bisa WFH. Kita banyak kok contoh, ada juga saat ini kita remote job yang sebenarnya kerjanya itu dari Eropa, namun di Indonesia kita bisa bekerja itu juga ada. Jadi kalau saya lihat ya itu dilakukan, itu memungkinkan. Termasuk yang dilakukan adalah pembatasan kendaraan dinas maksimal 50% dan didorong menggunakan transportasi umum. Termasuk hemat perjalanan dinas 50% dilakukan untuk perjalanan dinas di dalam negeri, penghematan 70% untuk perjalanan dinas luar negeri. Nah, ini harapannya terkait dengan WFH ini kan ada operasional yang tentunya dihemat gitu ya. Sekitar angkanya tuh kalau apa yang disampaikan tuh sekitar 6,2 triliun yang bisa dilakukan penghematan estimasinya. Itu hitungannya per termasuk, hari? Apa? Per hari? Untuk dalam jangka 1 tahun kalau misalkan ini dilakukan berkelanjutan gitu ya. Okay. Termasuk juga pemerintah juga saat ini kan melakukan refocusing ya, menyisir kembali. Mana tadi termasuk yang tadi saya bilang, penghematan 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri, 70% untuk perjalanan dinas dalam luar negeri. Itu termasuk juga makan bergizi gratis, yang fresh food, itu yang biasanya disediakan 6 hari, saat ini pun juga 5 hari, Bu. Jadi itu pun juga tentunya berpengaruh terhadap besaran yang akan kita bisa lakukan gitu ya, realokasi yang bisa kita lakukan untuk menambah ke besaran subsidi ataupun program-program bantuan sosial lainnya yang tentunya tadi yang saya sampaikan ketidakpastiannya tinggi sekali. Yeah. Kita kalau di ekonomi Bu, kita memahami ya,
antara bedanya ketidakpastian sama resiko. Resiko tuh bisa kita hitung gitu ya. Kita bisa perkirakan lah. Ketidakpastian tuh tidak bisa kita price in terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu sangat tidak ketebak sekali, makanya ketidakpastian. Nah, tentunya juga dengan ketidakpastian yang semakin tinggi ini ya tentunya kebijakan juga harus adaptif gitu ya. Termasuk kan WFH ini pun dilihatnya juga dalam waktu dievaluasi gitu ya, dalam waktu 2 bulan paling maksimal. Tentunya juga akan dievaluasi seiring dengan terjadi eskalasi ataupun kita lihat konflik di Timur Tengah ini. Nah, kami berharap agar konflik ini cepat reda gitu ya, atau makin diseskalasi antara US dengan Amerika gitu ya, US dengan Iran, tentunya bisa menemukan titik kesepakatan untuk berdamai seperti itu. Tentunya ini kan negosiasi nggak hanya Iran dengan AS dan Israel saja. Tentunya hampir semua negara melakukan langkah-langkah negosiasi juga sebenarnya berupaya untuk melakukan itu. Baik, saya tahan. Ini kalau bisa dibilang, Bu Nina, penghematan yang paling ringan begitu ya. Tapi masalahnya kalau saya salah tolong koreksi. APBN kita mengasumsikan harga minyak itu di kisaran berapa? 70 hingga 80 begitu ya. Sementara sekarang udah 116. Banyak ekonom, mungkin termasuk Bu Nina juga memperkirakan bahwa kenaikan $1 bisa membebani APBN sekitar 6 sampai 7 triliun begitu ya. Tentu langkah penghematan ini tidak cukup begitu. Apa kemudian yang bisa dilakukan lebih oleh pemerintah menurut Anda? Ya, pilihannya untuk harga atau untuk jumlah. Ada pembatasan seingat saya. Untuk individu nanti katanya 50 liter. Nah, ini PR besar. Lebih gampang memang kebijakan harga. Karena kalau naik semua merata. Tapi kalau jumlah yang diawasi, mengawasinya susah gitu ya. Jadi saya mencoba melihat si minyaknya sendiri itu jumlahnya kan terbatas. Jadi kita pilih naikkan harga supaya orang belinya menurun. Itu teorinya ekonomi kan, naikkan harga pembelian turun. Atau kita batasi, kita kuota jumlahnya cuma ada sekian. Misalnya sehari cuma ada sekian gitu ya. Atau rumah tangga. Nah, tapi mengawasinya mahal. Ya, jadi saya cuma ketika pengumuman itu dilakukan, wah yang ini agak lebih sulit kalau pakai pembatasan jumlah. Kenapa harga dianggap gampang? Karena langsung diumumkan. Nah, efisiensi dari sisi pengawasan. Nah, tapi kalau memotong anggaran yang lain, karena memang subsidinya kan membengkak. Jadi kita akan tahu bahwa ini $1 naik berapa triliun naik gitu ya. Belanjanya 10,3 triliun kurang lebih. Ya, tapi kan dengan asumsi harga kemarin Pak Purbayak mengatakan kalau 92 masih oke. Di atas 92 itu angkanya kan sekarang aja saya sempat cek masih 102, 103 gitu ya. $10 sudah di atas dari perkiraan asumsi Pak Menteri ya. Jadi artinya gini, itu adalah resiko menambah efisiensi anggaran. Anggaran mana yang dipotong memang sudah ada. Tadi misalnya MBG diperkirakan 40 triliun lah kira-kira penghematannya kalau 5 hari ya, tadinya 6 hari gitu. Diharapkan 40 diharapkan gitu. Ini harapan ya. Lagi-lagi kan sebetulnya kan kita bisa melihat semua dipotong, semua program akan dipotong. Tapi kalau lama akan mahal sekali. Ya, jadi maksudnya harganya itu kan sekarang fluktuasi. Tapi kalau $100, $110 ini bertahan setahun, ya otomatis disitulah uang itu nggak tersedia gitu ya. Karena anggaran kita memang terbatas. Jadi perkiraan saya hanya mengatakan kalau memang war-nya selesai, perangnya selesai, katakan ini bulan April selesai, itu aman. Tapi kalau di atas April, berarti Mei, Juni, Juli, lain lagi ceritanya. Ya, jadi ini saya pikir ini skenario terbaik yang dimiliki. Selesai perang April, kita masih bisa bayar dengan subsidi yang memotong anggaran. Tapi kalau di atas April, Mei, Juni, Juli harus dihitung ulang hati-hati. Karena eskalasi tadi kan uncertainty-nya tinggi. Dan pada saat itu nggak mungkin semua anggaran akan dipotong hanya untuk menutup subsidi. Karena kalau secara konsep, kalau saya melihat siapa yang membeli, tadi kan yang dibatasi rumah tangga. Sebetulnya yang lebih parah, ketika rumah tangga itu diberi, itu juga ada perusahaan yang membeli di dalam antrean itu ya.